Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, sebelum ingin mempresentasikan materi ini, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan kelompok kami, Cynthia Putri Pasaribu dan Maulana Mas Riki. Di sini kami ingin membawakan materi tentang mazhab-mazhab dalam ekonomi makro dan permasalahannya. Pengertian ekonomi. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Permasalahan itu kemudian menyebabkan timbulnya pemikiran-pemikiran ekonomi. Sejarah pemikiran ekonomi tergantung pada siapa pemikirnya dan teori yang mendasari dalam bidang ekonomi, politik, dan ekonomi dari masa lalu hingga saat ini, mulai dari pemikiran Aristoteles, politik dan etnis, lalu ada Thomas Aquinas, moral, pemikiran ekonomi berevolusi dari feodalisme, abad pertengahan, materi teori merkantilisme pada masa Renaissance berorientasi pada kebijakan perdagangan, dan filsuf Inggris Adam Smith sebagai bapak ekonomi dunia dengan ide-idenya pada abad ke-18. Namun harus diingat bahwa sebelum Adam Smith telah terbit banyak sekali buku dan artikel tentang ekonomi. Pengertian mazhab ekonomi. Mazhab pengertian ekonomi atau aliran pemikiran ekonomi adalah beragam pendekatan dalam sejarah pemikiran ekonomi yang cukup penting untuk dikelompokkan sebagai aliran pemikiran. Meskipun para ekonom tidak selalu tergabung dalam aliran tertentu, terutama di era modern, pengelompokan ekonom ke dalam sejumlah aliran pemikiran umum terjadi dalam ilmu ekonomi. Pemikiran ekonomi dapat dibagi menjadi 3 tahap, yakni pramodern, Yunani, Romawi, India, Persia, Arab, dan Tiongkok. Modern awal, merkantilisme, fisiokrat, dan modern, dimulai dengan pemikiran Adam Smith dan ekonomi klasik pada akhir abad ke-18. Teori ekonomi yang sistematis telah berkembang sejak awal era modern. Sejarah mazhab atau aliran ekonomi. Aliran praklasik. Di zaman Yunani kuno, di mana saat itu di Athena masih mencerminkan pola berpikir tradisi kaum ningrat. Para tokoh ekonomi Plato, Aristoteles, dan Xenophon sependapat bahwa pertanian merupakan dasar dari kesejahteraan ekonomi. Selain itu, pada dasarnya mereka menolak meminjam uang dengan bunga. Pemikiran mereka yang dituangkan dalam buku nantinya bakal dijadikan rujukan oleh para ahli ekonomi selanjutnya, seperti halnya teori division of labor Adam Smith yang terinspirasi dari pemikiran Plato. Aliran klasik adalah bahwa kebutuhan manusia akan terpenuhi dengan cara yang paling baik apabila sumber daya produksi digunakan secara efisien. Di samping itu, pemenuhan kebutuhan yang lebih baik juga akan tercapai jika barang dan jasa hasil proses produksi dijual dalam pasar bebas. Aliran histori adalah salah satu aliran teori pertumbuhan ekonomi yang banyak dianut tokoh-tokoh, antara lain Friedrich List, Bruno Hildebrand, Karl Bacher, Werner Sombart, dan Walt Whitman Rostow. Aliran sosialis dimaksud untuk menunjukkan sistem-sistem pemilikan dan pemanfaatan sumber-sumber produksi selain labor secara kolektif.
Sosialisme menggambarkan pergeseran mirip kekayaan dari swasta ke pemerintah yang berlangsung secara bertahap melalui prosedur peraturan pemerintah dengan memberikan kompensasi pada pemilik-pemilik swasta. Sedangkan komunisme menggambarkan peralihan pemikiran dari swasta ke tangan pemerintah yang terjadi secara cepat dan revolusioner, dilakukan secara paksa dan tanpa kompensasi. Aliran neoklasik. Kira-kira pada tahun 1870-an ada pengeseran dalam aliran ekonomi, di mana aliran ekonomi yang baru ini menggantikan aliran ekonomi klasik. Alasannya pada waktu itu tampak penting kemajuan teknologi dan adanya penemuan sumber-sumber produksi baru. Juga ada kemungkinan untuk perkembangan lebih lanjut di bawah kemajuan teknologi. Aliran baru itu disebut aliran neoklasik. Aliran neoklasik mempelajari tingkat bunga, yaitu harga modal yang menghubungkan nilai pada saat ini dan saat yang akan datang. Aliran Keynes. Keynesianisme atau ekonomi ala Keynes atau teori Keynes adalah suatu teori ekonomi yang didasarkan pada ide ekonom Inggris abad ke-20, John Maynard Keynes. Teori ini menyatakan bahwa tren ekonomi makro dapat mempengaruhi perilaku individu ekonomi mikro. Aliran pasca Keynes. Aliran ini merupakan aliran ekonomi sesudah Keynes, di mana ilmu ekonomi mengalami perkembangan sangat pesat. Ekonomi bukan lagi menjadi masalah para ahli ekonomi saja, melainkan juga menjadi masalah bagi setiap orang. Masalah yang mempengaruhi kehidupan dan kegiatan sehari-hari ini berarti akan melibatkan para ahli dan masyarakat dalam sistem-sistem ekonomi mana yang mereka laksanakan. Mazhab dalam ekonomi Islam. Adiwarman A. Karim, 2010, salah satu ahli di bidang ekonomi Islam di Indonesia, membagi mazhab ekonomi Islam menjadi 3 bagian utama. Mazhab pertama, Bakir al-Sard, baik mazhab umum, dan 3 alternatif mazhab kritis. Pertama, mazhab Bakir as-Sard. Ini mazhab dipelopori Bakir as-Sadr dengannya fenomenal istihaduna ekonomi kami. Aliran pemikiran berpendapat ekonomi tidak pernah bisa berjalan dengan Islam. Ekonomi Islam dan ekonomi masih tetap Islam. Keduanya tidak pernah bisa disatukan karena keduanya berasal dari filosofi bertentangan, bahwa anti-Islam orang lain Islam. Kedua, mazhab umum. Aliran pemikiran tidak setuju dengan mazhab Bakir. Mazhab kedua pemikiran ini akan setuju bahwa masalah ekonomi muncul karena sumber daya yang terbatas dihadapkan dengan keinginan manusia yang tak terbatas. Ketiga, alternatif mazhab kritis. Ini adalah mazhab pelopor Quran Timur, Ketua Departemen Ekonomi Universitas California Southern, Jomo, Yale, Cambridge, Harvard Malaya, Muhammad Arif, dan lain-lainnya. Mazhab ini mengkritik mazhab sebelumnya. Permasalahan dalam ekonomi makro. A. Lambannya pertumbuhan ekonomi. Jumlah lulusan sekolah atau sarjana yang meningkat setiap tahunnya tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang ada. Terlebih masih adanya keengganan untuk berwirausaha. Para fresh graduate tersebut hanya terpaku mencari pekerjaan kantoran yang bisa memberikan kenyamanan baik secara finansial maupun status sosial dibandingkan menjadi pengusaha. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan ekonomi berjalan lambat. B. Inflasi dan defisit APBN. Kenaikan harga barang yang merupakan dampak dari terjadinya inflasi akan mempengaruhi perekonomian dan daya beli masyarakat.
Tingginya laju inflasi mengakibatkan Bank Indonesia melakukan pengetatan di bidang moneter. Namun, pengetatan moneter ini tidak dapat dilakukan secara drastis karena akan mengancam kelangsungan proses penyehatan perbankan dan program restrukturisasi perusahaan. C. Tingginya pengangguran dan kemiskinan. Terbatasnya lapangan pekerjaan dan ledakan jumlah penduduk adanya faktor utama terjadinya pengangguran dan kemiskinan. Jumlah penduduk yang meningkat tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia, sehingga meningkatkan jumlah pengangguran. Jumlah pengangguran yang meningkat, persaingan kerja yang sengit, serta tuntunan untuk bisa bertahan hidup menyebabkan masyarakat tidak memiliki pilihan lain selain menjadi pekerja di sektor informal seperti buruh, kuli, pembantu. Tentu saja hal tersebut menjadi pemicu kemiskinan karena masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Selain itu, infrastruktur dan sumber daya alam belum dimanfaatkan secara menyeluruh oleh masyarakat untuk memperbaiki kehidupannya. D. Tingginya utang luar negeri. Turunnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terutama dolar Amerika Serikat menyebabkan sebagian besar utang luar negeri tidak dilindungi dengan fasilitas lindung nilai. Sehingga pada saat terjadi krisis, dalam sekejap nilai utang tersebut membengkak. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah melakukan penjadwalan ulang utang luar negeri dengan pihak peminjam.